Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Menghadapi permohonan Dingning, Chu Xingyun membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Chu Xingyun juga tahu bahwa Dingning benar-benar tidak cocok untuk pulang, jika tidak, siapa yang tahu apakah orang tuanya akan sekali lagi menjual setengahnya dan setengah menikah untuk uang. Namun, bahkan jika dia tahu, dia adalah seorang gadis dengan bunga kuning, apa yang terjadi padanya sebagai pria besar. Meskipun Chu Xingyun bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak ada hantu di dalam hatinya, sulit untuk menyembunyikan mulutnya. Melihat keraguan Chu Xingyun, Dingning memohon dan berkata, "Tolong, jangan mengusir saya, apakah itu perbudakan atau perbudakan, saya bersedia." Meraih lengan Chu Xingyun, Lilac juga memohon, "Aku saudari ini, dia adalah orang terbaik di dunia, kamu tidak bisa mengabaikannya." Menggosok dahinya, Chu Xingyun menatap Dingning dan berkata, "Bukannya aku tidak peduli denganmu, tetapi anak yatim dan janda kami. Itu tidak nyaman. Aku tidak ingin merusak reputasimu." Menggelengkan kepalanya dengan sedih, Dingning berkata, "Saya seorang wanita yang sudah menikah, apa yang bisa saya katakan, selama Anda tidak membenci saya?" Sambil menggaruk kepalanya dengan menyakitkan, Chu Xingyun berkata, "Benar, atribut apa kamu, bagaimana kelasnya?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Dingning menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, "Saya tidak tahu tentang ini." Tidak tahu. Menghadapi jawaban Dingning, Chu Xingyun merasa sedikit sulit dipercaya. Dingning bukan anak berusia 3 tahun. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak tahu apa atributnya, dan tingkat atributnya. Melihat ekspresi kaget Chu Xingyun, Lilac menjelaskan, begitu dia dewasa, dia sudah menikah, dan ayahnya tidak ingin membayarnya untuk menguji atribut. Mengangguk dengan jelas, secara umum, semakin baik bakat orang tua, semakin kuat bakat anak. Jika orang tua hanya orang biasa, anak-anak mereka pada dasarnya tidak mungkin menjadi sempurna. Setelah melihat Chu Xingyun, Lilac berkata, "Apakah kamu ingin kakakmu memasuki rumah rendah Nanming juga?" Tapi pendaftaran tahun ini sudah berakhir. Setidaknya 1 tahun diperlukan sebelum. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Tidak masalah jika Anda memasuki majelis rendah Nanming. Kuncinya adalah, jika Anda tidak berlatih, rentang hidupnya pendek. Kuncinya adalah sulit untuk memiliki identitas dan status, dan sulit untuk mencapai cita-cita dan ambisi Anda. Kamu, maksudmu, apakah kamu ingin aku masuk sekolah?" Mendengarkan Chu Xingyun, Dingning hanya merasakan jantung berdetak kencang. Mimpi terbesar kehidupan Dingning adalah menjadi seorang biarawan. Seperti yang ditulis dalam novel, ia terbang ke langit, di antara jari-jarinya, langit runtuh, dan gunung-gunung jatuh ke laut. Tapi Dingning juga tahu bahwa dia dilahirkan di keluarga biasa dan sebagai anak perempuan, dia tidak memiliki kesempatan untuk masuk perguruan tinggi. Menghadapi pertanyaan Dingning, Chu Xingyun berkata, "Sebenarnya, saya tidak perlu pengakuan dosa, kakak Anda sekarang adalah wanita kaya kecil." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Dingning memandang Lilac dengan wajah bingung. Jelas, dia tidak tahu bagaimana dia menghilang dalam beberapa hari dan Lilac menjadi wanita kaya. Dihadapkan dengan mata saudara perempuannya yang bertanya, Lilac berkata, "Jangan dengarkan dia bicara omong kosong, uang itu miliknya, aku hanya menyimpannya untuknya." Mendengar kata-kata kakaknya, Dingning tiba-tiba memahaminya dan dengan penuh syukur melirik Chu Xingyun. Jelas, ketika Dingning ingin datang, dia perhatian dan tidak ingin menempatkannya pada beban psikologis yang berat. Hanya saja dia masih memandangnya terlalu sedikit, dan dia Dingning sama sekali tidak bersyukur. Ketika Chu Xingyun menyelamatkannya dari air, dia berutang budi padanya. Dia tahu urusannya sendiri. Jika bukan untuk Chu Xingyun, dia benar-benar tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Dalam kehidupan seperti itu, dia benar-benar hidup untuk mati. Karena mereka semua berhutang budi yang begitu besar, dia tidak peduli untuk berutang lagi padanya, paling banyak dia menghabiskan hidupnya untuk membayar kembali. Berpikir tentang hal itu, Dingning mengangkat kepalanya dan menatap Chu Xingyun, berkata, "Aku ingin masuk perguruan tinggi, tapi, aku belum pernah menguji bakatku, jika aku bisa." Meskipun Dingning tidak selesai berbicara, Chu Xingyun mengerti pikirannya. Sepanjang perjalanan kembali ke pusat kota Nanming, Chu Xingyun membawa saudara perempuan kecil Dingning dan Lilac langsung keluar gerbang timur Akademi Nanming dan melewati Lingguan, yang bertanggung jawab untuk menguji atribut dan nilai. Tidak seperti halaman bawah Akademi Nanming, Lingguan dapat menguji semua bakat, bukan hanya bakat api. Hanya saja, tes masuk tahunan pengadilan rendah Nanming gratis, sedangkan Lingguan adalah toko yang menguntungkan. Sebagai departemen pengujian yang paling otoritatif, Lingguan mengkhususkan diri dalam pengujian properti dan kelas. Tentu saja, harganya juga sangat mahal. Setelah memasuki Lingguan, Chu Xingyun membayar 2 juta batu roh, dan kemudian menginstruksikan Lilac dan Dingning untuk melakukan tes paling detail untuk menentukan jalan mereka berikutnya.
Tes pertama adalah cengkeh, setelah tes paling detail dan komprehensif. Apa yang dimiliki Lilac adalah Six Grade Star Purple Flame. Apa yang dimiliki Dingning adalah bintang 6 kelas Qingyan. Melihat adik perempuannya, Chu Xingyun merasa sedikit bingung. Menurut kebenaran, ini seharusnya tidak terjadi. Meskipun bakat pemadam kebakaran kelas 6 tidak terlalu tinggi, tapi, itu bukanlah sesuatu yang mudah dimiliki anak-anak sipil. Seperti iblis jurang, manusia selalu berevolusi. Semakin kuat orang tua, semakin tinggi talenta dan potensi keturunan mereka sejak lahir. Ini karena upaya berkesinambungan dari nenek moyang dari ribuan generasi dan evolusi terus-menerus dari darah keluarga, keturunannya akan menjadi lebih dan lebih baik, dengan potensi dan bakat yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Jika setiap generasi lezat dan malas, maka dalam beberapa generasi, garis keturunan ini akan jatuh. Kecuali ada fenomena anti leluhur yang langka, sulit untuk menghasilkan jenius berpotensi tinggi dan berbakat tinggi. Bahkan, sebagian besar siswa yang memenuhi syarat untuk memasuki pengadilan rendah Nanming adalah anak-anak sipil yang memiliki darah leluhur yang kembali. Jika saja garis keturunan cengkeh kembali ke leluhur, masih mudah dijelaskan, tetapi garis keturunan Dingning juga kembali ke leluhur, yang sebenarnya sedikit kebetulan. Lebih kebetulan, aroma lilac dan air seperti kembar. Meskipun Dingning tidak sangat mirip dengan Sui Qianyu, itu juga karena kekurangan gizi Dingning, yang sebanding dengan kepenuhan Sui Qianyu. Seperti yang dikatakan penjaga toko yang gemuk itu, begitu Dingning menjaga nutrisi dan tubuhnya penuh, dia benar-benar tidak tahu seperti apa jadinya nanti. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tidak lagi memikirkannya. Bagaimanapun, ada banyak kebetulan di dunia ini. Bagaimana mungkin untuk mengetahui segalanya dan ingin mengerti? Ada dua jenis api bintang, satu adalah api yang dan yang lainnya adalah api yin. Bintang ungu api ungu adalah bintang yang huo. Bintang-bintang Dingning dan nyala api biru adalah bintang dan nyala api. Tidak seperti kebanyakan api bintang adalah api dingin, yang tidak memiliki suhu, dan bahkan jika disentuh dengan tangan, mereka tidak akan terbakar. Meskipun kedua nyala api ini tidak memiliki suhu, siapapun yang menganggap kekuatannya buruk adalah salah. Api bintang ungu membakar kekuatan spiritual, dan api bintang biru membakar kekuatan jiwa. Ketika keduanya ditumpangkan satu sama lain, kekuatan 2 kali lipat. Melihat pasangan saudara perempuan yang cantik, Chu Xingyun tidak bisa tidak memikirkan Sui Liuxiang dan dua selebritisnya, Tintin Dangdang. Yang disebut Tintin Dangdang adalah Qian Tintin dan Qian Dangdang, sepasang saudara kembar. Meskipun saudara perempuan kecil itu tidak seperti api, mereka pandai mengaitkan jiwa dan merebut jiwa, masing-masing, yang merupakan kemampuan untuk mengendalikan serangan pada kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Setelah mengkonfirmasi bahwa ia memiliki bintang 6 Qingyan, Dingning menangis bersembunyi, dan dengan bantuan Chu Xingyun, ia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengejar mimpinya. Begitulah orang-orang, dan apa yang paling mereka takuti bukanlah rasa sakit, tetapi keputusasaan. Selama ada harapan, tidak peduli seberapa keras atau lelah, Anda bisa bertahan. Tetapi begitu harapan hancur, tidak banyak orang dapat terus hidup di dunia ini. Setelah tes selesai, waktunya telah tiba larut malam, melihat jalan yang gelap dan sunyi, untuk sesaat, Chu Xingyun agak linglung. Sudah terlambat, rumah rendah Nanming ditutup, dan itu pasti mustahil untuk kembali. Selain itu, bahkan jika pintu tidak ditutup, hanya Chu Xingyun dan Lilac yang bisa kembali, Dingning masih tidak punya tempat untuk pergi. Dengan hati-hati membawa Lilac dan Dingning ke restoran Jinfeng, tetapi ada banyak orang di sana, yang jelas tidak cocok. Bukan karena Chu Xingyun ingin menyembunyikan sesuatu. Faktanya, suster Lilac dan Dingning tidak cocok untuk keluar masuk. Kalau tidak, gosip akan mudah muncul, mengatakan bahwa mereka mengkhianati jiwa mereka atau sesuatu. Sebelum status Sister Lilac dan Dingning dipromosikan, mereka tidak boleh muncul di tempat yang terlalu mewah, jika tidak mereka akan memiliki dampak buruk pada reputasi mereka. Bayangkan bahwa begitu sejumlah besar pesan muncul di kampus, bagaimana saudara perempuan mereka mengkhianati diri mereka sendiri dan betapa tak tahu malu, lalu bagaimana mereka akan tinggal di kampus di masa depan. Setelah pengorbanan berulang, Chu Xingyun tidak membawa mereka ke Jinfeng, tetapi malah menemukan restoran kelas menengah, meminta suite terbaik, dan tinggal. Meskipun biayanya masih tidak rendah, tetapi untungnya, harga ini sepenuhnya berada dalam kisaran toleransi Lilac dan Dingning. Setelah semua, Lilac membawa sejumlah besar 9 juta yuan. Setelah beristirahat sepanjang malam, keesokan paginya, Chu Xingyun menemukan Bai Bing dan memintanya untuk membantu berkomunikasi dengan Kaisar Ziwei. Setelah mengkonfirmasi bahwa Dingning memiliki bintang Liu Pin, Qingyan, ia berwenang untuk bergabung dengan pengadilan rendah Nanming. Setelah kembali ke pengadilan rendah Nanming, Chu Xingyun memanggil semua anggota tim Lilac. Setelah 3 hari latihan terus-menerus, ia akhirnya dapat dengan terampil meletakkan matahari yang kuat 99 dan 99. Tentu saja, alasan mengapa kemajuan begitu cepat adalah karena 99 pertempuran sengit, kesulitan utama bukanlah formasi, tetapi formasi utama Chu Xingyun. Dengan Chu Xingyun di sini, hanya menemukan 80 orang, dan dengan sedikit latihan, Anda dapat mengatur pertempuran besar 99.
Tanpa kehadiran Chu Xingyun, pada dasarnya tidak mungkin untuk menumbuhkan sekelompok anggota yang dapat dengan mudah meletakkan 99 formasi yang kekerasan dari awal. Dengan segala sesuatunya siap, Chu Xingyun akhirnya mengeluarkan pemberitahuan kepada 19 anak kuat. Besok pagi, tim Lilac akan mulai memasuki Necromancer Realm. Setelah menerima pemberitahuan dari Chu Xingyun, sebagian besar orang merespons dengan santai, tetapi 3 dari mereka tidak dapat melakukan perjalanan karena sesuatu yang sementara, sehingga mereka menuntut pengembalian dana. Menghadapi persyaratan ini, Chu Xingyun tidak malu. Meskipun dia tidak bisa pergi kali ini, dia mungkin bisa pergi lain kali. Untuk pelanggan potensial ini, Chu Xingyun tidak akan tersinggung. Meskipun Chu Xingyun tidak peduli dengan jumlah uang ini, karena ia terlibat dalam industri ini, ia harus mematuhi aturan industri ini, jika tidak bagaimana ia bisa melakukannya dengan baik. Setelah mengembalikan uang ketiga orang itu, Chu Xingyun menambahkan Ding Ning ke tim, sehingga ia hanya bisa membawa hingga 18 anak yang kuat ke Necrosphere. Pada saat ini, 18 tempat di tim Lilac sebenarnya tidak cukup dialokasikan, sehingga 2 lowongan akan segera terisi. Pagi-pagi keesokan paginya, semua anggota tim Lilac berkumpul di dekat susunan roh teleportasi, dan setelah membayar biaya teleportasi 10 juta batu roh, mereka membuka susunan roh teleportasi dan bergegas menuju dunia roh mati. Necromancer itu sendiri tidak berada di dalam jagat raya semesta menurut catatan, Necromancer terletak di atas bintang dengan energi kematian yang aneh, dan hanya dapat melakukan perjalanan melalui spirit array yang diteleportasi. Cahaya dari array roh teleportasi menyala, dan saat berikutnya, semua orang hanya merasakan cahaya di depan mereka, dan kemudian langsung meredup. Teleporting spirit array sangat aneh, memaksa memutar kekosongan melalui array besar, dan tumpang tindih 2 posisi yang berbeda di ruang dalam anti-ruang. Dengan cara ini, jelas 2 titik dipisahkan oleh ratusan juta mil, tetapi di antariksa, mereka tumpang tindih. Karena itu, memindahkan spirit array seperti sebuah pintu. Ketika Anda masuk, Anda tiba di dunia lain. Namun, jika Anda ingin melintasi jarak yang begitu jauh, energi yang dikonsumsi tentu saja sangat besar. Biaya transmisi 10 juta batu roh, pada kenyataannya, tidak dapat diperoleh dengan batu roh apapun di halaman bawah dinasti Ming. Ini benar-benar konsumsi yang bersih sekali saja. Ketika semua orang mendapatkan kembali penglihatan, dunia di sekitar mereka telah berubah sepenuhnya. Langit gelap, udara lembab, rumput liar yang tumbuh di tanah, dan bilah rumput basah, seolah-olah baru saja turun hujan. Embusan angin dingin berhembus, nafas kesejukan yang tak tertandingi, sehingga para prajurit tingkat rendah tiba-tiba bertempur melawan perang dingin. Melihat dunia mayat hidup, langit yang sangat gelap, yang menutupi matahari, bukan hanya awan. Bahkan, seluruh dunia mayat hidup diselimuti kabut abu-abu kabur. Setelah memasuki dunia mayat hidup, semua orang dikelilingi oleh kabut abu-abu. Jika tidak ada cara untuk mengatasinya, mereka akan segera diserang oleh kabut abu-abu ini, dan mereka tidak mampu jatuh sakit. Oleh karena itu, secara umum, sebagian besar prajurit hanya bisa tinggal di Necrosphere selama 3 hari paling banyak. Jika melebihi 3 hari, tubuh sulit ditanggung. Omong-omong, kita harus menyebutkan masalah talenta api. Di dunia mayat hidup ini, semakin kuat bakat api, semakin banyak waktu yang tersisa. Api matahari yang sebenarnya mirip dengan es putih, dan api Taifan yang sebenarnya di Bufan, dapat bertahan di dunia hampir tanpa batas. Tidak pernah ingin menyerang tubuh mereka. Secara umum, mirip dengan Lilac dan Ding Ning, serta 6 petarung berbakat dalam tim Lilac ini, hanya dapat bertahan selama maksimal 3 hari. 3 hari kedengarannya seperti waktu yang lama, tetapi kenyataannya, dunia mayat hidup ini sangat luas, seberapa jauh bisa 3 hari. Ambil Skeleton Mountain dan White Bone Cave, yang menghasilkan tulang jiwa berkualitas tinggi, sebagai contoh. Hanya membutuhkan 3 hari untuk sampai ke sana, dan 6 hari untuk 1 kali perjalanan pulang pergi. Hanya perlu 6 hari untuk sampai di jalan, dan secara langsung mengisolasi mereka yang berbakat dengan pemadam kebakaran kelas 6 dari Gunung Kerangka dan Gua Tulang Putih, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan tulang jiwa berkualitas tinggi. Ada berbagai jenis tulang jiwa, yaitu tulang jiwa Tiancong, tulang jiwa Linghui, tulang jiwa Qi, tulang jiwa paksa, tulang jiwa pusat, tulang jiwa esensi dan tulang jiwa pahlawan. 7 macam tulang jiwa, yang tertinggi adalah tulang jiwa yang berwarna-warni dari para dewa. Menurut legenda, masing-masing dari 7 tulang jiwa yang berwarna-warni itu setara dengan seorang prajurit kekaisaran. Dapat dilihat betapa pentingnya tulang jiwa ini. Tentu saja, tulang jiwa berwarna-warni hanya ada dalam legenda, dan hanya reinkarnasi Kaisar Surgawi yang memiliki 1 set lengkap tulang jiwa berwarna-warni. Selain Kaisar Tianyi, bahkan 4 kaisar umat manusia hanya memiliki tulang jiwa emas yang setara dengan kaisar. Tulang jiwa dibagi menjadi 9 tingkatan, dari rendah ke tinggi, menunjukkan abu-abu, putih, hijau, biru, merah, ungu, perak, emas dan berwarna-warni. 9 warna. Setelah memasuki alam mati, Lilac dan Ding Ning hanya memiliki latihan kultivasi alam bumi, jadi sulit untuk menahan invasi kabut abu-abu, sehingga tubuh manja cepat bertarung dan tidak tahan.
Meskipun Lailak dan Dingning belum pernah dibudidayakan, semangat dunia Qian Kun terlalu banyak. Bahkan jika Anda tidak berlatih, Anda secara alami dapat tumbuh ke dunia roh lebih dari 10 tahun kemudian. Tidak berani acuh tak acuh, segera setelah dia meninggalkan susunan roh teleportasi, Chu Xingyun mengumpulkan semua orang dan mengirim 981 akar yang dibuat oleh Chu Xingyun dengan tangannya sendiri. Setelah mengambil Streamer Liang, semua anggota tim Lailak, seperti biasa selama pelatihan, memasukkan Streamer Liang di slot belakang, dan untuk sesaat 81 Streamer Liang, tinggi di atas kepala semua orang berdiri tegak. Peran Streamer Liang adalah untuk secara otomatis menyingkat kekuatan nyala dari 81 prajurit seni bela diri, dan di atas kekosongan, mengembunkan sinar matahari yang menyala-nyala. Matahari yang kuat itu tidak tinggi, hanya selusin meter di atas tanah. Seluruh matahari yang terik sebenarnya adalah bola api yang menyala, memancarkan suhu terik menyapu semua kabut. Saat matahari yang kuat terbit, Lailak dan Dingning tiba-tiba menghembuskannya dengan nyaman. Perasaan hangat itu benar-benar menyenangkan. Dengan formasi matahari yang hebat, para pejuang berbakat ini dengan hanya 6 peringkat dapat tinggal di dunia mayat hidup ini untuk waktu yang lama. Meskipun tidak mungkin untuk tinggal di sini selamanya seperti bakat dari Departemen Pemadam Kebakaran kelas 9, tidak ada masalah selama 9 hari. Tentu saja, formasi matahari besar 999 besar, tidak mungkin untuk hanya menolak invasi kabut abu-abu. Bahkan formasi besar ini berani mengambil nama 99, dan secara alami peringkat 9 peringkat teratas. Dalam 99 pertempuran sengit, kemajuan dapat diserang, mundur dapat dipertahankan, dan itu benar-benar diluncurkan. Itu belum cukup untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan gunung-gunung. Namun, saat ini, bahkan Chu Xingyun hanya dapat mengerahkan 80% dari kekuatan formasi besar, tetapi ini sudah cukup. Menarik keluar papan catur dari lengannya, permukaan ditutupi dengan rune, dan Chu Xingyun menyerahkan Lailak berkata ini adalah susunan formasi Liang 999, Anda harus mengemasnya terlebih dahulu. Setelah mengambil posisi dengan kosong, wajah Li Xiang bingung, dan saya tidak tahu mengapa Chu Xingyun memberikannya padanya. Dengan linglung, Chu Xingyun mengeluarkan pita merah dan menyerahkannya ke Dingning, ini adalah pita ibu dari pita Jiu Jiu Liang, kamu harus membawanya pergi dulu. Ini, apa kamu? Melihat curiga pada Chu Xingyun, Lailak dan Sister Dingning, semua tertutup dengan keraguan, tidak mengerti apa yang dilakukan Chu Xingyun. Menghadapi mata para saudari yang ragu, Chu Xingyun menjelaskan, dunia ahli nujum penuh krisis. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin jatuh ke dalam perangkap ahli nujum itu. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, untuk memastikan keamanan, saya pertama-tama harus mengambil langkah, lihat di depan Anda di belakang, dan ikuti tanda yang saya tinggalkan. Meskipun enggan membiarkan Chu Xingyun pergi, Lailak dan Dingning tahu bahwa pendekatan Chu Xingyun sangat diperlukan. Jika Anda tidak mengirim seseorang untuk menjelajahi jalan di depan, jika Anda tersesat dalam pengepungan mayat hidup, maka saya khawatir semua orang akan mati di sini. Sebuah tim suara tidak hanya perlu memiliki panduan dan penjaga, yang paling penting adalah memiliki pencari jejak. Pathfinders seharusnya tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki hati yang berani, jika tidak, dalam ahli nujum yang dilanda krisis ini, yang berani melakukannya sendiri dan pergi sendirian. Dia menatap Chu Xingyun dengan enggan dan berkata, apa yang dilakukan papan catur dan Streamer saudari ini? Dihadapkan dengan pertanyaan Lailak, Chu Xingyun berkata, ini bukan papan catur, tapi medan perang dari 90 yang kuat. Setelah bertemu musuh yang kuat, itu dapat membuka arai, memadatkan energi 81 arbiter, dan mengatur perisai matahari yang kuat untuk menahan kerusakan musuh. Adapun Streamer kain, itu adalah ibu dari yang 99 kuat Fan. Setelah mendesak, itu dapat mengembun energi api dari formasi kelompok 81, mengontrol putaran matahari yang kuat di langit, dan memancarkan bola api yang berapi-api. Musuh dibombardir. Tidak hanya itu, susunan ini dan ibu matahari dari terik matahari, atau dua mata besar dari 99 kobaran api, dapat mempertahankan pengoperasian kobaran api besar, memadatkan kobaran api matahari di langit, sehingga semua orang dapat menyingkirkan abu-abu hitam serangan tak bernyawa. Melihat posisi di tangan dan pita, bahkan jika Lailak dan Dingning acuh tak acuh, mereka tahu bahwa ini jelas dua harta. Belum lagi hal lain, garis kekaisaran yang jelas di medan perang dan Streamer ibu yang menyala saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa ini adalah dua senjata kerajaan. Perlu mengatakan lebih banyak tentang nilai senjata kerajaan. Setelah mengatur semuanya, Chu Xingyun mengucapkan selamat tinggal kepada saudara perempuan Lailak dan Dingning, dan melanjutkan perjalanan sendirian. Adapun Sister Lailak dan Dingning, mereka masih belum bisa pergi untuk saat ini. Sebagai pemimpin tim, mereka harus menghubungi staf cabang Majelis Rendah Nanming yang ditempatkan di Necromancer. Anda tahu, ketika Anda mengirimnya, biayanya 10 juta batu roh, tetapi jika Anda mengirimnya kembali, apakah itu gratis? Tentu saja, itu tidak bisa gratis pada kenyataannya.
Setiap tim yang memasuki dunia nekromantik harus menerima misi. Setelah menyelesaikan misi, mereka dapat memulai susunan teleportasi secara gratis dan mengirim semua orang kembali ke rumah rendah Nanming. Belum lagi bahwa Lilac dan Dingning menghadapi saudara perempuan Bunga, bagaimana mengambil tugas, dan bagaimana memimpin semua orang di jalan. Di sisi lain, Chu Xingyun mengendalikan kekuatan angin, dan dengan cepat berlari di gurun yang dingin. Meskipun api nirvana Chu Xingyun saat ini hanya memiliki 6 kelas, tetapi pada kenyataannya, semua karakteristik api nirvana memang banyak. Selama detak jantung yang dahsyat, api nirvana yang mengamuk menyebar ke seluruh tubuh saat darah mengalir. Meskipun kabut abu-abu menembus ke dalam kulit Chu Xingyun sedikit, tetapi dalam sekejap ia berubah menjadi hidup oleh nyala api nirvana dan menjadi ki yang hidup, terus-menerus melembabkan tubuh Chu Xingyun. Jika dikatakan bahwa prajurit berbakat dari Departemen Pemadam Kebakaran kelas 9 dapat bertahan di Necrosphère hampir selamanya. Nah, Chu Xingyun, yang memiliki 1 dari 10 api utama api nirvana, tidak hanya dapat tinggal di sini tanpa batas, tetapi bahkan menyerap ki abu-abu hitam dan mengubahnya menjadi ki hidup untuk menyehatkan tubuh. Alasan mengapa Chu Xingyun mengorganisir formasi Jiu Jiu Liang bukan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi untuk mencintai rumah dan Wuxia, dan ingin membantu sekelompok Lilac. Dengan Streamer Jiu Jiu Liang, dan posisi Jiu Jiu Liang, ditambah dengan 81 prajurit yang kuat, Chu Xingyun tidak khawatir tentang keselamatan Lilac dan Dingning dan yang lainnya. Meskipun ada bahaya, Chu Xingyun tidak bisa bersama mereka selamanya. Cepat atau lambat, mereka akan belajar untuk mandiri. Jika tidak, begitu Chu Xingyun pergi, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Pertemuan yang disebut ditakdirkan, Chu Xingyun tidak bisa menyelamatkan semua penderitaan di dunia, tetapi apa yang terjadi di depannya, ia masih bisa mengelola, membantu dan membantu. Chu Xingyun sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mereka, dia bahkan melakukan apa yang tidak seharusnya dia lakukan untuk mereka. Sekarang, setelah memasuki realem Necromancer, Chu Xingyun tidak akan lagi membuang waktu. Tujuan pertama Chu Xingyun sangat jelas, yaitu Gunung Kerangka, Gua Tulang. Meskipun di dunia mayat hidup, semua mayat hidup dapat memadatkan tulang jiwa, tetapi tulang jiwa berkualitas tinggi sejati memiliki sumber tetap. Meskipun tulang jiwa dapat diperoleh di tempat lain, tulang jiwa berkualitas tinggi tidak dapat diperoleh. Di antara mereka, Skeleton Mountain dan White Bone Cave menghasilkan tulang jiwa pusat berkualitas tinggi. Sepanjang jalan, di atas gurun es yang gelap dan lembab, kabut abu-abu dan hitam menjadi lebih dan lebih padat. Di bawah kabut abu-abu dan hitam, 2 sosok abu-abu dan putih muncul samar-samar di depan. Jika Anda melihat lebih dekat, sosok abu-abu adalah 2 kerangka berjalan tegak. Sedikit mengubah arah maju ketika kami sudah dekat, pedang memotong pinggang Chu Xingyun tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan 2 pedang merah-merah meledak. Dalam api yang menyala-nyala, gas pedang Crimson jatuh di tulang-tulang kerangka, dan raungan tiba-tiba meledak. Di bawah pengaruh nyala api, 2 kerangka putih-putih terfragmentasi di tempat dan tulang-tulang putih-putih menyebar di tanah. Perlu disebutkan bahwa, selain energi dari sistem kebakaran, meskipun sistem energi lain juga dapat menghancurkan kerangka, mereka tidak dapat benar-benar membunuh mereka, dan mereka akan dapat bersatu kembali dalam waktu singkat. Setelah melihat 2 kerangka yang berserakan, dia yakin bahwa dia tidak bisa mengembun tulang jiwanya. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dengan kecewa, tubuhnya tergesa-gesa dipercepat, dan sekali lagi mengendalikan energi sistem angin, dia berlari di gurun yang dingin. Sepanjang jalan, Chu Xingyun terus-menerus memeriksa peta dan mencari spidol untuk menentukan posisinya. Chu Xingyun hanya menghabiskan 1 pagi melarikan diri setelah 3 hari. Sepanjang jalan, kerangka yang mati di bawah pedang tebas Chu Xingyun tidak memiliki 100 tetapi juga 80, tapi mungkin keberuntungannya tidak terlalu baik, atau nilai atribut api terlalu rendah, bahkan tulang jiwa tidak mengembun. Pada prinsipnya, tulang jiwa seharusnya tidak begitu langka, jika tidak, bukankah sebagian besar siswa yang menghamburkan lebih dari 100.000 batu roh setiap kali tidak mendapatkan apa-apa? Sebelum datang ke Necrosphère, Chu Xingyun melakukan banyak pekerjaan. Probabilitas kohesi tulang jiwa sebenarnya sama untuk semua orang. Di antara mereka, prajurit berbakat dari pemadam kebakaran kelas 6 memiliki kemungkinan 6% untuk mengembuskan tulang jiwa ketika membunuh makhluk mayat hidup. Dengan analogi, pejuang berbakat dari Departemen Pemadam Kebakaran kelas 9 memiliki kemungkinan 9% untuk mengkondensasi tulang jiwa ketika membunuh makhluk mayat hidup. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada kesenjangan, secara umum, kesenjangan itu tidak boleh besar. Tapi Chu Xingyun menewaskan hampir 100 kerangka berturut-turut, tetapi gagal mengembun tulang jiwa. Ini terlalu sial. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tidak lagi berpikir banyak, mengangkat kepalanya, dan melihat ke gunung kerangka yang besar. Melihat Skeleton Mountain yang sesungguhnya, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Seluruh gunung kerangka terdiri dari kerangka-kerangka. Bagian atas gunung kerangka sudah tenggelam di langit. Dalam kabut gelap, itu tidak mungkin tercapai. Di kaki gunung tengkorak, ada sebuah gua besar. Dari kejauhan, tengkorak manusia dengan perbesaran ratusan kali tertutup di mulut gua. Mulut tengkorak adalah pintu masuk dan keluar dari gua tulang putih.
Mengambil napas panjang, Chu Xingyun mengencangkan pedang tebasan di pinggangnya dan dengan tegas berjalan menuju lubang tulang putih. Memasuki gua tulang, udara di sekitarnya langsung turun puluhan derajat dan bunga-bunga beku bahkan mengembun di dinding batu biru abu-abu. Untungnya, Chu Xingyun memiliki api nirvana dan tidak takut dingin. Semakin dalam, kabut abu-abu di dalam gua kerangka menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Bahkan dengan mata Chu Xingyun, 10 meter jauhnya, tidak ada yang bisa dilihat. Untungnya, Chu Xingyun sudah siap, dan dari ruang reinkarnasi, dia mengeluarkan artefak kerajaannya sendiri, Mutiara Roh Kudus. Manik Roh Suci ini adalah seorang kaisar yang dibuat oleh Chu Xingyun meniru Manik Roh Suci Surgawi. Meskipun tidak bisa menghilangkan energi mati, itu dapat memancarkan cahaya yang luar biasa dan menerangi ruang sekitarnya sepenuhnya. Manik-manik roh suci bersinar, dan seluruh gua tulang putih tampak menerangi 10 matahari pada saat yang sama. Bunga dan rumput di gua, bahkan cabang-cabang terkecil, terlihat jelas. Dengan Mutiara Roh Kudus, pencahayaan tidak lagi menjadi masalah. Setelah mengeluarkan diagram struktur yang disiapkan sebelumnya dari gua tulang putih, Chu Xingyun mengambil melihat lebih dekat dan kemudian bergegas menuju kedalaman gua tulang putih. Beberapa saat yang lalu, ada suara tulang menggosok di depanku. Dalam sekejap mata, Chu Xingyun dengan cepat mempercepat langkahnya dan berlari ke arah di mana suara itu datang. Mendekati, seorang prajurit kerangka dengan tulang pucat dan pedang tulang putih muncul di mata Chu Xingyun. Ketika Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, pedang udara memotong segera keluar dari sarungnya, dan gas pedang api yang berapi-api menjerit dan memotong ke arah prajurit kerangka. Menghadapi roh pedang Chu Xingyun, prajurit kerangka dengan berani mengangkat pedang tulang di tangannya dan menebasnya dengan pisau tajam. Dalam api yang berkobar, energi pedang Chu Xingyun bahkan diledakkan oleh prajurit tengkorak, dan energi pedang penuh Chu Xingyun hanya meninggalkan celah di blade perang tengkorak. Di pembukaan dan penutupan mandibula, prajurit kerangka bergegas menuju Chu Xingyun seolah-olah dia membuat tawa diam-diam. Memegang pedang yang menebas, Chu Xingyun memotong 2 pedang berurutan di celah pedang tengkorak, dan kemudian pada pedang ketiga, ia akhirnya memotongnya dengan 1 pedang. Melihat pedang terputus, kerangka itu tampaknya tidak tahu apa itu ketakutan, melambaikan sepasang tulang dan cakar, dan meraih Chu Xingyun. Dalam dentang sengit, Chu Xingyun melanjutkan dengan 7 atau 8 pedang, dan akhirnya dia memenggal tengkorak di tempat dan kerangka pucat itu tersebar di tanah. Bernapas lembut, meskipun pertempurannya singkat, itu sengit. Prajurit kerangka ini lebih kuat dari yang dibayangkan Chu Xingyun. Dalam nafas Chu Xingyun, gas kematian abu-abu dan hitam terus-menerus menyerang tubuh Chu Xingyun. Di bawah kekuatan nirvana, itu berubah menjadi ki yang hidup, yang menyehatkan tubuh Chu Xingyun. Dia kembali ke masa kejayaannya. Melihat dari dekat tulang putih yang tersebar, Chu Xingyun kecewa menemukan bahwa prajurit kerangka ini gagal mengembun tulang jiwa, tapi untungnya, dia sekarang berada di bawah Shan, bahkan jika probabilitasnya rendah, setelah semua akan ada keuntungan, hanya cepat atau lambat. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun bersemangat energi angin lagi dan melompat menuju kedalaman gua tulang putih dengan kecepatan penuh. Sepanjang jalan, Chu Xingyun sekali lagi memenggal 6 atau 7 prajurit kerangka berkeliaran, dan akhirnya, ada ruang kosong di depannya, dan ruang gua yang luas muncul. Melihat sekeliling, aula gua begitu sunyi sehingga tidak ada prajurit kerangka yang bisa melihatnya. Tapi saya tidak tahu mengapa. Chu Xingyun harus waspada karena rasa depresi di garis depan. Melihat aula kosong, Chu Xingyun tahu bahwa pasti ada bahaya di depannya, apa yang harus dilakukan, hanya berbalik dan kembali. Atau pindah. Pasti ada bahaya tapi, mundur dari kesulitan itu bukan gaya Chu Xingyun. Hanya ketika kita menghadapi kesulitan kita bisa mendapatkan keuntungan terbesar. Setelah memilah suasana hatinya, Chu Xingyun mengertakkan giginya, melangkah ke aula gua, dan berjalan menuju lorong gua yang berlawanan. Sepanjang jalan, langkah Chu Xingyun bergema di aula tulang kosong. Ratusan langkah diambil berturut-turut, dan ketika Chu Xingyun berjalan ke tengah aula, perubahan tiba-tiba terjadi. Dalam suara yang lebat, dengan Chu Xingyun sebagai pusatnya, di tanah di aula dengan radius 100 meter, prajurit kerangka terus mendorong lumpur di atas kepala mereka dan mengebor keluar dari tanah. 10, 20, 30. Menghitung angka, berpusat pada Chu Xingyun, di dalam seluruh balai Bon, ada 2 atau 300 prajurit kerangka, dan Chu Xingyun mengelilingi air. Melihat kerangka padat, Chu Xingyun tidak takut tetapi bersemangat. Setelah membunuh 2 atau 300 kerangka ini, tidak bisakah 1 tulang jiwa mengembun? Dengan lebih dari 10 pedang berturut-turut, Chu Xingyun menghancurkan dan melemahkan kekuatannya dan langsung menghancurkan seorang prajurit kerangka menjadi tulang. Tetapi pada saat yang sama, lebih banyak prajurit kerangka datang dari segala arah, dan pisau tulang di tangan mereka diangkat satu persatu, dan mereka datang ke arah Chu Xingyun. Kerangka dan tulang ini sangat kuat meskipun tidak ada daging dan darah, tetapi kekuatan tubuh sangat besar, meskipun pisau sudah jatuh, mereka dapat menahan pukulan penuh dari Tuan Nirvana biasa. Jika hanya 1 atau 2 kerangka yang boleh dikatakan, mereka selalu bisa dihilangkan satu persatu. Namun, ada terlalu banyak kerangka di dalam gua, yang disebut 2 kepalan itu tidak terkalahkan.
Jika Anda tidak ingin memesan sesuatu apalagi membantai kerangka, akan lebih baik jika tidak disembelih. Menghadapi prajurit kerangka yang datang dari segala arah, Chu Xingyun mengambil napas. Sekarang, dia tidak bisa lagi menyimpannya. Jika dia tidak pergi keluar, itu benar-benar mustahil. Dengan desakan penuh Chu Xingyun, dalam sekejap cahaya biru dan hijau menyebar dari seluruh tubuh Chu Xingyun, membentuk perisai biru yang menyelimuti Chu Xingyun. Meremajakan tubuh. Itu benar, pada saat ini, Chu Xingyun tidak bisa lagi menyimpannya, dan dia mendesak teknik vitalitas yang kuat. Di bawah gerusan empulur batu bumi, fisiognomi Chu Xingyun telah melampaui tubuh Wu Jin dan meringkas tubuh King Xuan. Selain kekerasan dari besi hitam, tubuh misteri hijau juga memiliki perisai kurus biru. Ini adalah lompatan kualitatif untuk metode perlindungan tubuh. Setelah memadatkan tubuh King Xuan, Chu Xingyun memiliki kekuatan tubuh dan perisai King Xuan. Yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan tubuh. Tubuh batu, tubuh mengkilap, tubuh berlian, tubuh emas hitam, tubuh hijau. Jelas tubuh King Xuan adalah ranah kelima dari tubuh patung, dan sekali mendesak kekuatan tubuh tiba-tiba meningkat 5 kali lipat. Di bawah 5 kali kekuatan destruktif Chu Xingyun telah meningkat dengan gila. Mendorong tubuh dengan energi dari sistem angin, dan mengisi tubuh pedang dengan energi dari sistem api, dalam sekejap. Chu Xingyun membuat badai dengan merah di emas, dan bolak-balik di gua. Berjalan melintasi angin, nyala api meraung, dan setiap kali kami bolak-balik, seorang prajurit kerangka berserakan, berubah menjadi tulang kering di tanah. Itu benar, setelah tubuh King Xuan dihidupkan, di bawah peningkatan kekuatan kekerasan, para prajurit kerangka ini bahkan tidak bisa menghentikan pedang, dan terbunuh di tempat sebanyak mungkin. Namun, bukan hanya kerusakan luar biasa yang dapat dilakukan selama budidaya, tetapi bahkan penggunaannya, beban itu sendiri sangat besar, terutama konsumsi energi, itu sangat besar. Jika bukan karena Meridian dan Dantian Chu Xingyun, di bawah skor Ki ungu 30 mil dan empulur bumi, dia sudah dieksploitasi dengan sangat besar. Saya khawatir tanpa beberapa pedang, dia harus kehabisan energi, terluka parah, dan jatuh ke tanah. Naik, di antara angkutan vertikal dan horizontal, serangkaian lebih dari 200 pedang, akhirnya, semua prajurit kerangka di seluruh gua dihancurkan oleh Chu Xingyun, dan tanah gua ditutupi dengan tulang. Dalam nafas yang keras, meskipun Chu Xingyun berhasil menebas semua kerangka, tapi sekarang energinya juga telah habis, dan tubuhnya juga penuh luka tersembunyi di bawah penghancuran vitalitas tubuh. Jika, pada saat ini, ada lebih dari 180 prajurit kerangka, maka Chu Xingyun mengatakan bahwa dia akan berbalik dan melarikan diri. Meskipun tubuhnya sangat lelah, roh Chu Xingyun sangat menyenangkan. Energi yang dikonsumsi dapat dipulihkan dengan cepat. Kerusakan pada tubuh dan garis keturunan Phoenix akan diperbaiki dengan cepat. Ini bukan masalah. Hal yang paling menggairahkan Chu Xingyun adalah bahwa setelah membantai 2 atau 300 prajurit kerangka, haruskah dia memadatkan tulang jiwa untuknya? Binokular dengan cepat melirik ke aula gua. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, aliran udara hijau biru mengalir dari tubuh prajurit kerangka yang patah, dan berkumpul di tengah aula gua. Ratusan aliran udara virus berkumpul bersama dalam suara yang halus, dan dalam suara yang renyah, hijau zamrud, berbentuk seperti tulang jiwa yang bengkok, terkondensasi. Melihat tulang jiwa hijau seperti batu giok, Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraannya. Tanpa diduga, tulang jiwa pertama adalah tulang jiwa hijau kelas 3. 3 atau 2 langkah di depan tulang jiwa hijau, Chu Xingyun mengambil tulang jiwa, dan melihat dengan seksama ini adalah tulang jiwa pusat. Melihat dengan gembira pada tulang jiwa hijau di tangannya, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan, berbalik dan meninggalkan gua kembali ke lorong, menemukan sudut terpencil, dan memasuki ruang reinkarnasi. Duduk dalam susunan magis yang diatur oleh 3000 batu roh kelas 9, mata Chu Xingyun sedikit tertutup, mendesak kekuatan spiritualnya, dan berkumpul menuju tulang jiwa hijau kelas 3 di tangannya. Segera tulang jiwa hijau, seolah-olah telah berubah menjadi cairan, dengan cepat menembus ke telapak tangan Chu Xingyun. Di sepanjang urat darah Chu Xingyun, tulang jiwa hijau Santin tiba sampai ke roda tengah yang sudah dibuka, ditangguhkan di sana, melepaskan aliran udara hijau zamrud dan menyatu dengan pembuluh darah Chu Xingyun. Perlahan membuka matanya, Chu Xingyun merentangkan tangannya, merasakan keadaan tubuh, lalu mengangguk puas, dengan peningkatan tulang jiwa pusat, semua kualitas Chu Xingyun telah diperkuat sampai batas tertentu. Namun, karena itu hanya tulang jiwa pusat hijau Sanpin, dan ranah Chu Xingyun sudah menjadi surga ke-6 Nirvana, jadi, meskipun peningkatannya ada, itu tidak berlebihan seperti yang diharapkan. Namun, menurut buku itu, begitu 7 jenis tulang jiwa dapat dikumpulkan, 7 tulang jiwa akan saling bertautan, dan kekuatan tulang jiwa akan berlipat ganda. Mengangguk dengan puas, Chu Xingyun meninggalkan ruang reinkarnasi dan memasuki aula gua Baigu Cave lagi. Berjalan sepanjang jalan ke posisi di mana tulang jiwa hijau kelas 3 berkumpul sekarang, alis Chu Xingyun mengerutkan kening. Mencermati, lantai aula ditutupi dengan garis-garis berselang-seling. Mungkin di mata orang kebanyakan, garis-garis ini tidak biasa, tidak hanya gua tulang putih, tetapi juga di hutan belantara di luar, di mana-mana dan di mana-mana. Namun dalam pandangan Chu Xingyun, ini jelas merupakan metode rune arai.
Pola rune mengacu pada tanda pertempuran dan pola jalan. Kombinasi keduanya adalah cara yang paling misterius dan tak terduga dari pola rune. Namun, meskipun Chu Xingyun juga tahu bahwa ini adalah pola rune yang sangat misterius, tetapi penguasaannya saat ini tentang pola rune tidak cukup untuk memahami pola rune ini. Dengan napas tak berdaya, Chu Xingyun mengeluarkan kertas dan arang dan menggambar pola rune di aula. Setelah memeriksa lagi dan lagi untuk memastikan bahwa semua garis rune sudah benar, Chu Xingyun menyimpan pena dan kertas dan terus masuk jauh ke dalam lubang tulang putih. Tidak terlalu jauh, para prajurit kerangka yang muncul di saluran mulai muncul lagi, dan 7 atau 8 pedang terputus, dan para prajurit kerangka itu berubah menjadi tulang mati. Di bawah perhitungan akurat Chu Xingyun, setelah inlaying tulang jiwa hijau kelas 3, Chu Xingyun menggunakan satu potongan kurang dari sebelumnya tanpa menghancurkan teknik pemijahan. Mengangguk dengan kekaguman, tulang jiwa ini masih benar-benar luar biasa. Menurut rasio ini, ketika ia mengumpulkan seluruh rangkaian tulang jiwa hijau, bahkan jika rantai tulang jiwa tidak dipertimbangkan, prajurit kerangka yang awalnya membutuhkan 7 atau 8 pisau untuk meretas sampai mati juga harus bisakah Anda membunuh dalam hitungan detik. Bergerak maju, berbalik di sudut, prajurit kerangka lainnya muncul di depan Chu Xingyun. Setelah dengan cepat menghancurkannya, Chu Xingyun menarik kakinya dan pergi. Mulai sekarang, ia tidak memiliki pemborosan untuk tulang jiwa. Prajurit kerangka tunggal ini pada dasarnya tidak. Hanya beberapa langkah, suara Qing Yue datang dari belakang. Tiba-tiba menoleh untuk melihat apa yang dia lihat adalah tulang jiwa tengah puncak abu-abu, tergantung di atas kerangka prajurit kerangka, berputar dengan santai. Berbalik kosong, melihat tulang jiwa pusat, Chu Xingyun sangat terkejut bahwa dia bahkan mengumpulkan satu. Setelah mengambil tulang jiwa pusat, Chu Xingyun tidak mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Lagi pula, Lailak dan Ding Ning belum menyerahkannya kepada mereka. Patut disebutkan bahwa tulang jiwa yang sama dapat digabungkan satu sama lain, setiap 10 tulang jiwa dapat saling menyatu, dengan probabilitas tertentu, mereka dapat disintesis menjadi tulang jiwa tingkat tinggi. Bahkan jika tidak ada kemungkinan, jika Anda ingin mensintesis tulang jiwa 9 warna, Anda memerlukan 100 juta tulang jiwa abu-abu, dan kebanyakan orang tidak mengharapkannya. Menyingkirkan tulang jiwa tengah abu-abu, Chu Xingyun melihat sekeliling. Jika tulang jiwa yang diringkas benar-benar seperti yang ditebak Chu Xingyun, jika itu terkait dengan garis besar rune, harus ada garis rune di sekitarnya. Benar juga, saya melihat ke tanah, meskipun tidak mulus, sangat halus, dan tidak ada pola sama sekali. Ketidakpercayaan, Chu Xingyun menatap dengan hati-hati di sudut gua. Saya mencari di seluruh sudut, tetapi Chu Xingyun tidak menemukan apapun. Baru setelah ia secara tidak sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke atas kepalanya, ia menemukan bahwa ada beberapa garis di atas gua. Chu Xingyun naik ke tempat yang tinggi, dan di bawah iluminasi mutiara roh kudus, itu benar-benar ada deretan rune. Dibandingkan dengan formasi rune di aula gua di depan, area formasi rune tidak begitu besar dan garis-garisnya jauh lebih sederhana. Jika Anda melihat dari dekat, Chu Xingyun bisa mengerti. Meskipun tidak persis sama, arai rune ini jelas sangat mirip dengan arai juling. Meskipun masih belum sepenuhnya dipahami, jelas bahwa formasi ini jelas merupakan formasi rune yang paling sederhana dan dasar dalam formasi semacam ini. Jika tidak mengejutkan, formasi rune ini seharusnya hanya mengembun kelas terendah tulang jiwa abu-abu. Mengambil kertas dan pena lagi, Chu Xingyun menguraikan formasi rune kecil ini, dan kemudian pergi dengan puas. Selanjutnya, semangat dan perhatian Chu Xingyun tidak lagi ada di tulang jiwa. Dia merenung sedikit. Chu Xingyun menoleh dan bergegas menuju pintu keluar gua Baigu. Di Skeleton Mountain, di gua tulang putih, kerangka tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Baru saja, Chu Xingyun Mingming membersihkan semua jalan, tetapi ketika dia menoleh dan kembali ke cara yang sama, dia masih menemui sejumlah besar prajurit kerangka yang meninggalkan perintah. Hanya aula tulang masih sangat tenang, tapi yang mengejutkan Chu Xingyun, tulang putih yang telah tertutup di tanah sekarang benar-benar menghilang. Sepanjang jalan kembali ke pintu masuk gua, Chu Xingyun memulai kembali. Dalam perjalanan, dia dengan hati-hati mengamati dinding di sekitarnya. Setiap kali dia menemukan formasi rune, dia akan tinggal. Setelah pengamatan, deretan rune ini berbeda dari yang telah digambarkan. Chu Xingyun akan mengeluarkan kertas dan pena dan menariknya. Pergi jauh-jauh, ketika Chu Xingyun kembali ke sudut lagi, suatu hari telah berlalu. Sepanjang jalan, Chu Xingyun mendapatkan sepotong tulang jiwa tengah abu-abu. Sekarang, dia sudah memiliki 2 potong, hanya Ding Ning dan Sister Lailak. Setelah 1 hari berlalu, Sister Lailak seharusnya dapat berkemah dan beristirahat, jadi Chu Xingyun tidak dapat terus menjelajah, ia harus kembali dan menyelesaikannya. Berlari ke sepotong energi ruang menjadi sepotong batu giok, Chu Xingyun mengubur batu giok di sudut gua, dan kemudian Chu Xingyun merobek penghalang ruang angkasa dan bergegas menuju posisi Sister Lailak. Liang arai di tangan Sister Lailak dan aliran liang memiliki tanda ruang yang diletakkan oleh Chu Xingyun, jadi dimanapun mereka berada Chu Xingyun dapat merasakannya untuk pertama kalinya.
Sepanjang perjalanan, hanya selusin napas Chu Xingyun muncul dari anti ruang. Tidak jauh, Sister Lilac memimpin semua orang di tim Lilac dan berjalan sepanjang jalan ke sisi ini. Melihat Chu Xingyun bergegas kembali, Lilac dan Ding Ning tiba-tiba bersukacita. Atas perintah itu, semua orang berkemah di tempat dan mulai beristirahat. Begitu mereka bertemu, Lilac berkata dengan bangga, "Puji aku dengan cepat, kita sudah setengah jalan dalam sehari." Sambil tersenyum dan mengangguk, Chu Xingyun berkata tanpa ragu, "Lilac kami adalah yang paling mampu, dan memang layak untuk tim Lilac kami, kapten paling cerdas." Mendengarkan pujian Chu Xingyun, meskipun dia tahu bahwa Chu Xingyun sedang menggoda dirinya sendiri, kegembiraan batinnya tidak bisa tidak menyebar. Setelah berbicara dengan Lilac, Chu Xingyun menoleh dan berkata pada Ding Ning, "Bagaimana kabarnya?" Rou Mei mengangguk, Ding Ning berkata, "Itu berjalan lancar di sepanjang jalan. Kadang-kadang, tengkorak muncul dan dihancurkan oleh kobaran api. Jadi kami berjalan sepanjang jalan dan kami tidak pernah berhenti." Melihat Lilac dan Ding Ning dengan kagum, meskipun talenta api mereka lebih lemah, hanya 6 tingkat, tetapi sebagai api bintang, mereka semua memiliki fungsi khusus. Pada dasarnya, bintang api sangat kecil seperti bintang. Api bintang tertinggi adalah kelas 6. Saya belum pernah mendengar bahwa ada lebih dari 7 tingkat bintang api. Adapun kelas 8 dan 9, bahkan tidak pernah terdengar. Bintang Lilac, Xian, di bawah pengaruh kekuatan spiritual, sangat dikompresi dan dapat meledak dengan kekuatan ganda. Bintang Ding Ning Qingyan, di bawah pengaruh kekuatan jiwa, dapat mengunci target, sehingga musuh tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Setelah dua bersaudara bergandengan tangan, bola api yang dikirim tidak hanya super kohesif, tetapi juga secara otomatis mengunci target, dan yang paling penting adalah bola api itu juga berisi semangat Lilac, dan jiwa Ding Ning, dampak ganda. Secara terpisah, Suster Lilac hanyalah bakat Liu Pin, dan itu adalah keberadaan yang sangat biasa-biasa saja di pengadilan rendah Nanming. Namun, begitu keduanya bergabung, kekuatan kombinasi mutiara tidak dapat diukur, dan bahkan jika dibandingkan dengan talenta api Jiu Pin, kekuatannya hanya lebih rendah. Segera, semua orang mengendarai tenda dan masuk ke tenda untuk beristirahat. Saya telah berada di jalan sepanjang hari berturut-turut, dan setiap saat, saya telah mempertahankan 99 susunan surya yang kuat. Semua orang lelah dan lelah. Terus melanjutkan, saya takut seseorang akan runtuh. Meskipun semua anggota tim Lilac, termasuk 9 pemandu, memiliki kekuatan tingkat nirvana, tetapi pemeliharaan jangka panjang dari 99 liang arai besar, konsumsinya masih terlalu besar, bahkan para master nirvana tidak dapat bertahan. Jika energinya tak terbatas, maka dengan bantuan 99 api, semua orang bisa tinggal di Necrosphere selamanya. Sangat disayangkan bahwa, selain Kaisar Zun, yang dapat mencapai energi tanpa batas. Setelah semua orang mulai beristirahat, Sister Lilac dan Chu Xingyun berkumpul di tenda yang sama. Dengan diam-diam mengeluarkan 2 tulang jiwa abu-abu yang indah, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Ini adalah hadiah untuk kalian berdua, coba tebak, apa ini?" Anehnya memandang kepalan tinju Chu Xingyun, tapi kedua saudara perempuan itu jelas bukan orang pintar. Tanpa petunjuk, mereka tidak tahu bagaimana menebak. Melihat bahwa dua saudara perempuan tidak bisa menebak, Chu Xingyun akhirnya merentangkan tangannya, mengungkapkan 2 tulang jiwa pusat abu-abu. Dalam teriakan terkejut, Lilac dan Ding Ning mengambil rune abu-abu dan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Untuk Chu Xingyun, Lilac dan Ding Ning tidak tahu apa yang sopan sebenarnya. Meskipun mereka mungkin tidak mengenal diri mereka sendiri, pada kenyataannya, para saudari sudah menganggap Chu Xingyun sebagai satu-satunya yang mengandalkan. Setelah melihatnya sebentar, kedua saudari kecil itu memejamkan mata pada saat bersamaan, menyatukan tulang jiwa pusat Yipin ke dalam tubuh, tergantung di area inti yang dibuka oleh roda pusat, dan berputar perlahan. Meskipun hanya tulang jiwa 1 tingkat abu-abu yang ditata, kekuatan saudara perempuan kecil itu terlalu rendah, sehingga bahkan tulang jiwa abu-abu memiliki lebih dari 2 kali lipat kekuatan saudara perempuan kecil itu. Melihat penampilan bahagia dari 2 saudara perempuan kecil, Chu Xingyun meninggalkan tabung bambu dengan daun bambu untuk mereka, dan kemudian meninggalkan tenda dan berjalan menuju tenda 9 pemandu. Saat memasuki tenda, ke-9 pemandu duduk bersama, minum dan mengobrol. Dihadapkan dengan 9 pasang mata yang bingung, Chu Xingyun berkata, "Datang dan datang, saya memiliki anggur yang baik, semua orang akan mencobanya." Selama pidato, Chu Xingyun mengeluarkan 2 silinder daun bambu, dan kemudian duduk tanpa kesopanan. "Saya mendengar ada anggur yang enak, dan 9 pemandu segera datang untuk bersenang-senang, mereka menuangkan beberapa daun bambu hijau, dan hanya meremasnya dengan ringan. Dengan anggur berkualitas, Chu Xingyun dengan cepat terintegrasi ke dalam tim kecil ini dan mengobrol dengan gembira dengan semua orang. Melalui komunikasi, Chu Xingyun akhirnya menemukan masalah kohesi tulang jiwa. Hal ini murni keberuntungan, semoga sukses dan bisa mendapatkan selusin dalam sehari. Tapi begitu Anda kurang beruntung, sulit untuk mengatakannya. Begitu seseorang masuk dan keluar dari Necropolis 7 kali berturut-turut, tetapi mereka bahkan tidak mendapatkan tulang jiwa abu-abu terendah.
Mengenai rune-rune itu, bagi semua orang tampaknya hanya hiasan, dan tidak memiliki efek praktis. Bukannya tidak ada yang mempelajarinya, tetapi telah dipelajari selama ribuan tahun, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Dalam keputusasaan, Anda hanya bisa menyerah. Mengangguk diam-diam, Chu Xingyun tahu bahwa tanpa bimbingan 12 monumen jalan, tanpa bimbingan 12 monumen pada hari itu, tanpa pengembangan dan penelitian puluhan juta tahun, tidak mungkin untuk mengeksplorasi prinsip Way of Runes. Formasi rune tersebut dibentuk oleh superposisi formasi rune berganda dan pola jalan, yang sangat rumit. Meskipun permukaan tampaknya hanya formasi rune, pada kenyataannya, bahkan formasi rune yang paling redup dan dasar di Gua Tulang Putih dibentuk oleh superposisi 7 atau 8 formasi. Sama sekali tidak mungkin untuk berhasil melukis labu. Jika Anda tidak memahami prinsip operasinya, bahkan menyalinnya karena tidak mudah digunakan. Setelah lebih dari 1 jam komunikasi, Chu Xingyun pergi dan 9 pemandu juga harus beristirahat, setelah semua. Setelah beberapa jam, semua orang harus pergi di jalan lagi. Sepanjang perjalanan kembali ke tendanya, segera setelah dia membuka pintu tendanya, aroma yang kuat keluar. Melihat sekeliling, Lailak dan Ding Ning, berbaring di selimut dengan wajah flamboyan, tidur nyenyak. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun duduk di tengah-tengah bunga kakak beradik itu, menutup matanya sedikit, dan mulai menjalankan formasi yang 99 yang sengit. Sekarang, semua orang telah beristirahat, jadi formasi Great Sun tidak memiliki siapapun untuk memimpin. Untungnya, ketika 99-81 kobaran api dibuat, masing-masing kobaran api dihiasi dengan batu roh kelas 9. Oleh karena itu, bahkan jika semua orang beristirahat, Chu Xingyun dapat terus berjalan melalui Arai dan Streamer Ibu. Setelah menyalakan matahari terik dari 99 matahari terik, udara mati abu-abu dan hitam di sekitarnya dengan cepat diusir. Sampai saat ini, Chu Xingyun akhirnya lega. Dari ruang reinkarnasi, semua gambar yang diambil hari ini diambil dengan hati-hati. Sebaliknya, dibandingkan dengan hati-hati, Chu Xingyun dengan cepat menyimpulkan hukum yang paling dasar. Dalam sehari, Chu Xingyun mengumpulkan total 7 formasi rune dasar. Formasi ini mirip, dan mereka jelas 7 divisi di bawah set formasi rune yang sama. Di antara mereka, Chu Xingyun paling banyak ditemukan di Gua Bon, yang merupakan garis rune dengan garis bengkok. Melihat lesung pipit berbentuk kait, Chu Xingyun tidak bisa menahan menyentuh dagunya. Di sudut gua, deretan rune di bagian atas lorong tampaknya dengan lesung pipit berbentuk kait. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa bentuk kait hampir sama dengan bentuk tulang jiwa pusat. Mengangguk kepalanya dengan jelas, meskipun masih tidak mungkin untuk memahaminya sepenuhnya, jelas bahwa arai rune ini adalah bagian dari fungsi juling arai dan bagian dari pola jalan tulang jiwa. Menyerap gas jiwa yang dipancarkan ketika mayat hidup runtuh dan mengembun ke tulang jiwa. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa bagian pola, setelah semua terlihat dengan mata telanjang, dan setelah semua Chu Xingyun memiliki pengalaman trek ribuan tahun, sehingga tidak sulit untuk mengetahuinya. Namun, dalam hal lesung pipit, meskipun Chu Xingyun juga memiliki pengalaman, ini jelas bukan sesuatu yang bisa digambar tanpa mata telanjang. Dalam rune arai, pola dao sebenarnya setara dengan satu modul fungsional yang tertanam dalam Matrix. Pola dao bukan garis datar dan memiliki struktur yang sangat rumit. Setiap lesung pipi memiliki fungsi yang unik. Yang disebut rune arai sebenarnya adalah penggunaan garis-garis untuk menggabungkan berbagai garis secara organik. Garis-garis hanya setara dengan pipa, efek sebenarnya adalah garis. Saya tidak tahu berapa lama saya belajar, dan akhirnya Chu Xingyun harus menyingkirkan semua gambar dan berhenti belajar. Dengan gesekan Chu Xingyun saat ini, bahkan jika dia memahaminya, dia pasti tidak akan bisa membuatnya. Lebih baik tidak membacanya. Setelah melihat waktu, sudah 3 jam berlalu, setelah lama istirahat, itu sudah cukup. Memutar kepalanya, ketika Chu Xingyun hendak membangunkan Sister Lailak dan Ding Ning, semuanya berjalan sesuai tujuannya, tetapi Chu Xingyun tercengang. Melihatnya, Lailak dan Ding Ning Cai berantakan, dan kaki-kaki bubuk batu giok ditekuk dalam posisi gerah aroma yang kaya, dan orang-orang mabuk. Jelas Chu Xingyun mengabaikan bahwa Zhu Yeqing adalah minuman keras, dan bidang Lailak dan Ding Ning sangat rendah. Setelah minum Zhu Zuqing dalam tabung bambu, dia langsung mabuk. Meskipun anggur dari saudara perempuan kecil ini baik, bahkan jika mereka mabuk, mereka tidak akan menangis, mereka juga tidak akan muntah, tetapi setiap orang yang mabuk tahu bahwa jika mereka minum terlalu banyak mereka akan merasa panas. Ketika panas menyengat, para adik perempuan secara tidak sadar berpikir bahwa mereka berada di kamar kerja mereka, dan ketika mereka dihancurkan, mereka segera menjadi kacau. Ini masih bagus. Jika Chu Xingyun meninggalkan 2 daun dari daun bambu, maka tidak perlu untuk mengatakan lebih banyak. Pada saat ini, saya takut bahwa saudara perempuan bahkan belum melihat apa-apa. Meskipun gambar di depan sangat indah, itu hanya indah, tetapi Chu Xingyun merasa malu, dia menoleh dan berjalan keluar dari tenda, meskipun gambar itu indah, itu bukan apa yang harus dia lihat. Awalnya, sudah waktunya untuk memanggil semua orang dan memulai perjalanan lagi, tapi betapa beraninya Chu Xingyun masuk ke sini untuk memanggil orang.
Dalam keputusasaan, Chu Xingyun tidak punya pilihan selain menunggu di pintu. Duduk di pintu, Chu Xingyun tidak ingin mengingat, tapi ingatannya benar-benar baik, terutama setelah 30.000 liter pemurnian gas ungu itu benar-benar mencapai tingkat yang tak terlupakan. Duduk di pintu, meskipun Chu Xingyun mencoba mengalihkan perhatiannya, ada gambar dalam benaknya terus-menerus. Dalam gambar, Lilac dan Ding Ningchai berantakan dan cantik, dengan tampilan luas. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.